Itu kemana awal maksud? Duluan ya Pak. Iya. Tapi mulai belakangan selesainya dulu. Iya Pak. Salat Jumat terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Peri pagi hari ini? Alhamdulillah, akhirnya sehat. Sehat ya Pak Peri ya. Hari ini kedatangan saya ke sini melakukan pendampingan individu 6 dengan tema refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Saya ingin memastikan terlebih dahulu Bapak memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Yang pertama nanti kita ada bagian awal pendampingan, bagian inti, dan bagian akhir pendampingan. Bapak, apa saja nih proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan bagaimana rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya? Dan saya ingin menanyakan hal-hal apa yang sudah dicapai selama 1 bulan terakhir ini, Pak? Kalau yang sudah dilaksanakan dalam bulan terakhir ini, kemarin kita ada kolaborasi dengan pihak komite, ya, komite terkait tentang aset itu kita ada kolaborasi dengan siswa OSIS, saya bersama anak OSIS. Juga ada kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru terkait tentang bagaimana Gimana Bu, siap? aset dan sebuah SMA itu Tidak bisa berubah. Berarti rencana tindak lanjut pendampingan sebelumnya udah Bapak laksanakan ya. Saya terima kasih dan apresiasi terhadap Bapak karena sudah menyampaikan kepada saya hal-hal baik yang telah Bapak lakukan terutama dalam 1 bulan terakhir ini. Kita masuk ke bagian inti pendampingan, yaitu refleksi hasil survei feedback 360 derajat. Saya ingin Bapak menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang pertama, berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak? Jelaskan menurut masing-masing responden, baik kepala sekolah, rekan sejawat maupun murid. Jadi setelah beberapa responden yang sudah dikumpulkan sama teman-teman terkait rekan sejawat, siswa atau murid-murid kepala sekolah, sejauh ini perkembangan pada akhir dari modul, alhamdulillah mungkin kebetulan Kemsek juga fasih, jadi beliau tahu apa-apa yang sudah terbentuk atau apa-apa yang memang belum terlaksana sampai sekarang. Dan alhamdulillah dari beberapa responden teman-teman itu menjawab bahwa saya sudah mampu menerapkan modul-modul yang ada dalam guru penggerak. Jadi memang saya sudah mampu melaksanakannya, sudah mampu menerapkan di dalam kelas, dan sudah mampu juga memberikan praktik-praktik baik kepada teman-teman, dan itu diakui oleh kepala sekolah dan guru. Bagus ya responnya Pak ya. Apa rencana Bapak ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Bapak miliki? Mungkin yang selanjutnya mungkin yang saya lakukan ini Bu ya, apa namanya, belajar lagi, menambah wawasan mungkin terkait tentang guru penggerak. Mungkin bisa nanti saya setelah selesai ini saya bisa mungkin mengikuti lanjutan dari Ibu, apakah nanti saya mengikuti pengajar praktik ataupun nanti setelah itu bisa mengikuti kegiatan lainnya yang berhubungan dengan guru penggerak untuk menambah informasi-informasi terkait tentang guru penggerak. Siapa yang Bapak libatkan untuk menambah dan meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak miliki? Salah satunya dengan saya memberikan praktik baik dengan teman-teman ya, memberikan saja yang nyangkut dalam jadi yang terlibatnya juga teman-teman kepala sekolah, karena memang beliau terlibat langsung dan mendukung langsung apa yang saya laksanakan dengan berbagi praktik baik dengan apa yang sudah saya dapatkan dari modul 1 sampai modul 3 itu disampaikan kepada teman-teman agar teman-teman lainnya tergerak untuk mengikuti apa yang sudah saya lakukan. Artinya Kita
masuk ke perubahan dalam pembelajaran, Pak. Kita mau merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang diterapkan selama 6 bulan ini, Pak. Nomor 1, setelah Bapak menjalani 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Kalau perubahan yang sudah saya lakukan terkait setelah saya memahami guru penggerak sangat banyak ya, sangat banyak dari apa yang sudah saya pelajari dari modul 1 sampai modul 3, bagaimana pembelajaran kepemimpinan murid, terus juga terkait dengan coaching sama rekan sejawat, terus juga terkait dengan pembelajaran berpihak pada murid, terus juga pembelajaran tentang aset, bagaimana modal manusia, bagaimana modal dan lain sebagainya. Itu saya sudah memahami pada saat saya di guru penggerak. Jadi dengan seperti itu saya memahami dan saya bisa menerapkan di sekolah dengan adanya lokakarya, dengan adanya rukol, informasi-informasi yang saya dapat itu saya terapkan di sekolah, dan alhamdulillah setelah diterapkan itu hasilnya baik. Jadi memang sangat positif. Saya sudah melaksanakan program guru penggerak ini. Perubahan yang Bapak rasakan selama 6 bulan ini ya. Yeah. Berdasarkan yang Bapak alami, perubahan apa saja yang terjadi pada murid Bapak setelah Bapak menjalani program 6 bulan ini? Yang sudah saya alami, apalagi siswa Bu ya, siswa lebih ke mereka merasa saya pribadi sebagai guru tidak menggurui mereka, karena yang saya terapkan pembelajaran berpihak pada murid, pembelajaran kepemimpinan murid. Nah itu memang terlaksana dengan baik dengan mereka. Bagaimana mereka belajar menjadi seorang pemimpin di dalam mereka sendiri, juga berkolaborasi dengan siswa, bagaimana mereka bisa pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi itu sudah terlaksana, dan itu yang sangat disenangi oleh siswa dan mereka merasa nyaman. Saya sudah menerapkan seperti itu. Berarti lebih ke dalam kepemimpinan yang berpihak pada murid. Bagaimana perasaan ibu ketika berhasil mengidentifikasi dan Apa saja hal yang membuat perjalanan 6 bulan ini Pak sangat cukup memuaskan? Apa saja yang cukup memuaskan Bu ya? Kalau sudah sampai seperti ini, saya pikir semua memuaskan Bu ya. Dari saya bagaimana saya masuk ke dalam ranah guru penggerak, itu hal-hal baru yang banyak saya dapatkan dari teman-teman yang mungkin secara awal saya mengatakan bahwa saya sudah mampu. Ternyata begitu saya sudah tahu guru penggerak itu seperti apa, ternyata saya masih harus banyak belajar bagaimana guru penggerak itu sendiri, dan juga ketemu dengan teman-teman yang luar biasa, sehingga saya banyak belajar dari teman-teman bagaimana menerapkan disiplin positif, bagaimana menerapkan coaching dengan teman-teman, bagaimana pembelajaran berpihak pada murid. Itu memang melekat sama saya, karena memang terus juga kebersamaan lokakarya dan fasilitator PP yang memang mungkin menemani kita dari awal sampai akhir. Itu yang membuat perjalanan ini sangat memuaskan ya. Nah, dari hal itu perjalanan 6 bulan ini apa yang merasa Bapak menantang selama perjalanan 6 bulan ini? Menantang, mungkin kita melaksanakan melakukan praktik-praktik baik yang diminta oleh modul ya, yang diminta oleh fasilitator, yang diminta oleh PP, melaksanakan praktik-praktik baik yang memang notabene kita sebelum kita memahami guru penggerak itu jarang kita lakukan, tetapi di sini kita tuntut harus melaksanakannya. Dengan seperti itu kita lakukan di kelas yang kita takutkan nanti tidak terlaksana dengan baik dan segala macam. Ternyata begitu kita laksanakan, luar biasa dari siswa, bagaimana siswa merespon positif apa yang kita lakukan. Seperti itu. Itu perjalanan yang cukup menantang pada saat melaksanakan aksi nyata. Iya, benar Bu. Dengan kriteria penilaian yang harus sesuai. Iya, benar. Nah, sekarang kita masuk ke penilaian pemetaan aset Pak.
Ini saya bertanya tentang penilaian pemetaan aset, sekalian saya mengisi rubrik penilaian untuk Bapak. Jadi Bapak menjawabnya saya kasih nilai. Oke. Iya. Nanti nilainya di LSS. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Maret tahun 2024, kunjungan ke SMA 3 Kota Jambi. Nama calon guru penggeraknya, Pak? Dari kami. Kalau saya yang mau anak Oke. muda. Nah, ini Pak ya rubriknya ya. Oh, ini lampiran 10, lampiran 9 yang saya isi. Saya kalau di sekolah tua, dituakan. Dipaksa harus tua. Ya teman Pak Peri itu harus dipaksa tua. Tapi sekolah. Kalau pelajaran santai harus muda. Saya tanya ya Pak ya, ini sekolah SMA. Mungkin untuk aktor Pertanyaannya, Dua sih. Belum. Iya. di rubrik pemetaan aset secara kolaboratif Pak, kita rubrik ini terdiri dari aspek yaitu keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, kerjasama tim, dan keterkaitan hasil pemetaan aset untuk pengembangan program sekolah. Dengan sistem penilaiannya antara rentang skor antara 1 sampai 4 dengan penjelasan 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 sangat baik. Nah, saya ingin bertanya siapa saja aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Aktor yang terlibat itu ada teman-teman dari komite. Mereka merupakan perwakilan dari orang tua siswa, juga teman-teman datang sejawat, guru-guru yang ada di SMA 3, ada kepala sekolah, ada beberapa siswa yang kita ikutkan dalam pemetaan aset. Untuk ini juga ada ya Pak? Oh iya ya, tokoh setempat Pak? Tokoh setempat, kebetulan di dalam komite itu kita ada Tokoh setempatnya. tokoh masyarakat, Bu. Karena kan kita ambil komite kan memang dari tokoh masyarakat. Berarti Bapak sebagai CGP melakukan pemetaan aset dengan melibatkan 5 unsur aktor ya Pak ya, yang mewakili ragam gender. Jadi kalau Bapak sebutkan sampai di mana ya? Kalau cuma 4 yang terlibat juga. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana proses Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah bersama para aktor? Apakah proses kolaborasi terjadi dengan baik selama pemetaan? Iya, jadi memang dengan beberapa aktor yang saya libatkan, memang kita berkolaborasi, kita melihat misalnya dari kekuatan-kekuatan yang kita punya, baik itu dari modal fisik, modal finansial, itu juga kita lakukan kolaborasi dengan siswa, dengan komite, tokoh masyarakat, ataupun dengan rekan guru. Yang seperti itu. Oke, berarti itu masuk ke dalam kerjasama tim Pak. Iya. Apakah terlihat Pak proses kerjasamanya memperlihatkan tujuan yang jelas? Jelas sih Pak ya, Iya, terlihat. jelas. Nah, pertemuannya 2 kali, baik itu tatap muka, tatap maya, atau 1 kali aja? Kebetulan kemarin 3 kali, Bu. 3 kali, karena memang kemarin kita ada siswa sama orang tua, terus ada rekan guru sama komite dan tokoh masyarakat. Dari yang Bapak sampaikan sudah terlihat ragam aktor terlibat untuk analisis bersama, kemudian notulensi pertemuan terkait program juga sudah ada Bapak serahkan. Terdapat keselarasan pemahaman tentang proses pemetaan aset di antara anggota tim yang terlibat. Jadi nilai 4. Nah, praktik baik dari kegiatan di modul-modul